Jenderal Sudirman merupakan pahlawan nasional yang harus dijadikan panutan masyarakat. Semangatnya dalam membela negara dan beribadah tidak diragukan lagi. Jenderal Sudirman merupakan sosok pemimpin TNI pertama kali yang kuat agamanya. Jenderal Sudirman dikenal sebagai sosok yang rajin berpuasa. Di samping itu, ia juga tak pernah meninggalkan sholat di tengah kondisi apapun dan selalu menjaga wudhunya. Sosok yang mengawali karir sebagai dai muda yang giat berdakwah pada di Cilacap dan Banyumas ini kerap memerintahkan ajudannya untuk membawa kendi yang berisi air semasa bergerilya. Rupanya air itu untuk dipakai sebagai air wudhu. Jenderal Sudirman pernah memimpin pertempuran dengan Jepang dan berhasil merebut senjata Jepang di Banyumas. Ia sering menasihati anak buahnya jika gugur dalam perang, maka gugur sebagai syuhada. Pada 18 Desember 1945 ia diberikan pangkat jenderal lewat pelantikan presiden. Pria bernama asli Raden Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Ia merupakan anak dari pasangan Karsid Kartawijaya yang merupakan seorang pekerja di pabrik gula di Kalibagor dengan Siem yang merupakan keturunan Wedana Rembang. Sosok yang dikenal sebagai berwibawa dan hidupnya sangat sederhana pun membuat Jenderal Sudirman semakin dikagumi. Keistimewaan Jenderal Sudirman lainnya ialah perannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia memilih masuk ke hutan untuk bergerilya melawan pasukan Belanda, meski kondisinya saat itu sedang tidak sehat. Jenderal Sudirman merupakan seorang pemimpin perang gerilya yang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, walaupun ia menderita penyakit paru-paru. Mendengar pernyataan Belanda yang menyatakan secara sepihak bahwa mereka sudah tidak terikat dengan perjanjian Renville, serta menyatakan penghentian gencatan senjata, membuat Jenderal Sudirman tidak bisa tinggal diam. Pada tanggal 19 Desember 1948, Jenderal Simon Spoor, seorang panglima tentara Belanda, memimpin agresi militer kedua dan menyerang Yogyakarta yang pada saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Saat itu, Belanda berhasil menahan Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan hampir seluruh menteri. Beruntungnya, mereka tidak berhasil menangkap Jenderal Sudirman, karena saat pasukan Belanda mengepung istana, ia telah berangkat bersama para pasukannya untuk memulai perang gerilya. Bahkan, Jenderal Sudirman menolak tawaran dari Presiden Soekarno untuk bersembunyi di dalam kota, sembari menunggu sakit TBC yang dideritanya sembuh. Dengan keadaan yang jauh dari kata sehat itu, Jenderal Sudirman menunjukkan tekadnya sebagai panglima pemimpin pasukan. Dengan diangkat menggunakan sebuah tandu, akhirnya Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya melalui hutan. Hanya dengan satu paru-paru, ia dan pasukannya harus menempuh perjalanan panjang, menaiki dan menuruni gunung, hingga keluar masuk hutan demi menghindari serangan dari pasukan Belanda. Meski sedang sakit, perjuangannya bersama para pasukannya saat itu tidak sia-sia. Dengan taktik dan strategi yang diberikannya kepada para pasukannya, ia berhasil membuat pihak Belanda kebingungan karena adanya serangan yang secara tiba-tiba. Dirinya juga telah menyiapkan sebuah serangan yang telah ia pikirkan dan rencanakan dengan matang. Serangan yang dilakukan secara serentak di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Maret 1949 pagi itu dikenal sebagai peristiwa serangan umum 1 Maret 1949.